Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam di kota Mekah. Ya, mudah-mudahan bisa pada berangkat. Siapin aja ongkosnya, memasang. Metik daun salam di kota Mekah. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Metik daun salam di kebun nanas. Iya. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan utang-utangnya pada lunas. Kalau punya duit bayar. Jarang punya pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para ustadzat, para guru, para tokoh, para sesepuh dan para bini sepuh. Yang mohon izin, mohon maaf saya nggak sebut namanya atu-atu, cuman dapat kertas dari Pak RT. Ya, yang terhormat pengurus Ibu RT 10, Ibu Neneng, dan Pak RT 10 Bapak Asbullah. Yang terhormat guru kita Ustazah Hajah Siti Aisyah. Ya, betul. Kemudian Ustazah Hajah Misi Hajah Nahwiro, Hajah Nahwiyah, kemudian Ustazah Hajah Saami, ya betul ya, Hajah Fatimah, Ibu Maswati, Siti Aminah. Ya, yang ikut saya ada abang saya Ustaz Imran Rosadi, Bang Hasan Bunjaki, Alwan Hasan, dan Mas Eko Patrio. Ya, para ibu-ibu, para ustazah, mohon izin, mohon maaf saya nggak sebut Pak RT, Pak RW semua, RT, RW semua yang hadir. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kita keberkahan, Allah berikan kita kesehatan, dan juga menjadi penyebab turunnya rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jaddidu imanakum biqauli la ilaha." Perbaharuilah imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadun. Kita baca bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Semuanya la ilaha
Bismillah itu mula bacaan Rahman dan Rahim, sifatnya Tuhan. Alhamdulillah itu bentuk pujian, salawat kepada Nabi kita sampaikan. Ini nasihat saya mulakan perihal maulid, saya sampaikan. Tua muda harap dengarkan, semoga di kubur kita diselamatkan. Encing pada nengokin la ilaha illallah yang diajarin, mata melotot kagak ngikutin harta bendanya yang dipikirin. Palinglah enak minum jamu habis minum engap-engapan. Palinglah enak orang berilmu datang belakangan, duduk di depan. Jalan-jalan ke pasar Kranji beli baju biar satu kodi. Siapa orang yang kagak hadir ngaji, besok matinya jadi memedi. Atik buni cabangnya sempal, ambil alu buat tunjangan. Nyari bini yang setimpal biar gak malu diajak kondangan. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha insyaallahu ta'ala minal aminin liridha illah wa li syafa'ati rasulillah wal karama awliya illah wa liman sa'a bil wilayah wali jami arwah hadirun jami arwah muslimin muslimat mu'minin mu'minat, khususan jamaah majlis ta'lim al-istiqamah, anallaha yatabassahum birrahmah wal maghfirah, syawlillah lahum al-fatihah. Syaitanir rajim. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Ini udah jam berapa ini? Udah jam 12 Bu. 12 kurang 3 jam. Ini mic kayak
kayak suara robot ya. Ya kalau bassnya sama treble-nya di anuin aja, dimatiin, habisin. Ya volumenya digedein. Malam hari ini kita kumpul di Majlis Ta'lim Al-Istiqomah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Ini padahal kalau kita lihat di tanggalan ini udah masuk bulan Rabius Tsani, betul? Berarti Rabiul Awal udah lewat, sekarang udah masuk Rabius. Tapi alhamdulillah umat Islam masih banyak yang mengadakan peringatan Maulid, merayakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Besok aja saya di ini Bang Paki yang di depan lagi ngopi. Itu Maulid besok di ujung aspal. Ya alhamdulillah berkah Maulid. Ya makanya saya bisa diundang ya Mas Eko kemari duduk. Pastilannya beliau. Ya, kita sadar bahwa malam hari ini peringatan Maulid, kumpul kita malam hari ini Pak RT, Pak RW, Bu RT, Bu RW, tokoh, kemudian para ustazat, guru-guru datang kumpul banyak, meluangin waktu duduk di sini dari jam berapa ini? Maghrib, udah karena udah jam 9. Ya, itu udah pegel kaki. Blonjor aja ya, blonjor. Kalau emang pegel, blonjor aja. Ya, jangan pakai ditahan. Kenapa? Karena kita kumpul, kita berkorban, waktu datang ke tempat ini yang namanya peringatan Maulid ini butuh biaya. Betul. Butuh duit, butuh pisang, mana jeruk, ya, salak, apalagi itu, ya, kacang, singkong, ya, makanin itu Bu. Ya, kalau kagak ada tas gede, masukin aja tas. Iya, alhamdulillah, iya sehat. Sehat nggak? Alhamdulillah. Ibu duduk di sini bari berkipas, bari nyender, bari belonjor. Ya, itu kalau ibu lagi sakit enak apa kagak? Ibu makan pisang enak, makan jeruk enak. Nggak ada jeruk ya? Iya, itu karena kita lagi sehat. Coba kita lagi sakit di rumah dewek-dewek, bocah pada pergi. Ya, laki kagak ada pergi. Kita lagi sakit, lagi grieng aja. Pengen minum susah, mau ke kamar mandi susah. Ya, enak apa kagak itu? Lah kagak. Makanya Bu, kemarin kita di umat Islam dididik sama yang namanya virus COVID, hampir 2,5 tahun. Kalau ada yang batuk, ada yang pilek, ada yang bengek, ada yang ampek, wah, mati. Habis dibungkus sama plastik. Ya. Ini kita yang masih hidup sisa COVID ini. Lah coba kita pikirin kemarin kita mati. Lah habis dibungkus sama plastik. Makanya alhamdulillah malam hari ini kita masih hidup. Malam hari ini kita masih merayakan peringatan Maulid Majlis Ta'lim Al-Istiqomah. Kita duduk, ada kuenya, ada gurunya, ada ustadznya, ada Pak RT-nya, ada Pak RW-nya. Alhamdulillah. Itu ibu sehat, betul. Maka saya sering nyampein, sehat apa Bu? Sehat? Hah? Sehat apa? Sehat itu singkatan. Singkatan dari apa? Senang hatinya. Ibu duduk di sini dari maghrib, senang apa susah? Ayo, senang. Alhamdulillah. Lah itu sehat. Ntar di sini ibu senang, ntar pulang ke rumah dapat besek ada ini. Lah iya pulang senang juga kan, betul ya?
Lah iya di sini makan, di sana lah makan lah enak itu Mindo. Iya, lah iya ibu di sini senang hatinya, ntar pulang ke rumah senang hatinya, alhamdulillah. Itu orang sehat. Kadang di sini merengut, di sini japluk, ntar pulang ke rumah merengut lagi, japluk lagi. Ya, itu orang sehat atau sakit? Nggak tanya, udah lama lu. Lah iya kenapa? Orang kalau sehat itu senang hatinya, alhamdulillah bu. Ya maka Nabi ngingetin tuh. Ya dalam satu riwayat Nabi bilang bahwa ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, ma huwaddin, apa itu agama? Kemudian Nabi menjawab, ad-dinu huwa husnul khuluq. Agama itu akhlak yang baik. Kemudian ini orang nanya lagi dari pintu samping, mulanya datang dari kiri, datang dari kanan. Nanya lagi, ya Muhammad, ma huwaddin, apa itu agama? Kemudian Nabi menjawab, ad-dinu huwa husnul khuluq. Agama itu akhlak yang baik. Ini orang balik lagi dari sebelah depan, nanya lagi. Itu ibu kalau apa 3 kali nanya, sewot apa kagak ibu? Ini Nabi ya bu, riwayat nih. Buka di kitab Ihya Ulumuddin, ada kitabnya. Nah kemudian Nabi ditanya lagi, ya Muhammad, ya Rasulullah, sallallahu alaihi Muhammad, ma huwaddin, apa itu agama? Kemudian Nabi menjawab, ad-dinu huwa husnul khuluq. Agama itu akhlak yang baik. Kemudian nih orang balik lagi dari belakang. Iya, kemudian nanya lagi, ya Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ma huwaddin, apa itu agama? Kemudian Nabi menjawab, amma taqohu, apa lu kagak paham? La tagdob, jangan marah. Ad-dinu huwa husnul, agama itu akhlak yang baik. Kemudian dari sini Nabi menjelaskan bahwa misi Nabi Muhammad, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa tujuan kita nih ngumpul maulid, tujuannya bu itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak itu beda sama sopan santun. Akhlak itu beda dengan etika. Kadang orang hormat, ustazah salaman, alhamdulillah, ustazah cantik banget, ustazah masih muda aja, ya udah 50 tahun, ngomong-ngomong ustazah, saya lagi susah banget ini, minjem duit dulu sampai cepet. Lah itu makan berarti dia modus, betul nggak? Lah iya kan sering kita dengar, biar silaturahim tidak putus, minjem dulu 100, kita kasih pinjem cepet, kamu balik-balik. Ya kan begitu ya. Kadang-kadang berani sumpah, demi Allah ji, demi Rasulullah ji, 3 hari. Wow, pret. Begitu kadang-kadang umat Islam nih, kita tetangga sama tetangga, orang kan kalau pengen minjem duit tuh ngomongannya serawak ya. Iya, selaut, rawa sedikit, selaut udah ngomong ini, dia ada lu di rumah habis asar nih, gue mau datang begini, tamu ternyata itu udah rapi-rapi rumah, datang tiba mau minjem duit doang. Iya udah gitu lagi alasannya pinter banget, jadi begini, besok hari Jumat gue mau dapat arisan 10 juta, gue minjem dulu modal barang 3 juta buat masak, ntar gue dapat arisan, pokoknya habis asar ntar 10 juta timbang 3 juta maka cilji, pokoknya gue pakai dulu gue buat modal. Kalau nggak percaya gue dapat 10 juta, tanya aja no RT Asbulo. Iya, bawa nama orang kan, akhirnya bener dapat 10 juta, bener. Ya udah dah, akhirnya kita tanya bener ya kita kasih. Padahal kita juga ada keperluan, ada kebutuhan buat keluarga kita, buat anak kita.
karena kita percaya sama ucapannya. Iya, namanya saudara, kesian kali lagi ada acara kita kasih pinjem. Lah iya, giliran hari Jumat habis asar kita tungguin. Lah mana habis asar ini katanya mau datang. Lah iya, kadang kan kita namanya kita orang baik kan kita mikirin, kita pikir lah antar kali lagi repot kali masih gulung amdal, ntar kali habis maghrib kali masih ada tamunya. Iya, masih ngitung kali dia ntar buat nyiapin buat kita mau ditambahin kali ini. Kan begitu ya, kita menyangkanya baik ini, husnuzon. Lah maghrib kita tungguin, lah kagak datang juga. Bisa terus lah sampai pagi, lah terus 3 hari, seminggu, sebulan, lah setahun, lah ketemu di kondangan lengos. Ada nggak yang gitu? Datang orang. Alhamdulillah, itu Bu kita sehat. Ya, karena umat Islam ini gara-gara duit pada ribut, gara-gara arisan pada berantem, gara-gara timbang duit cepet, duit gope, duit sejuta, duit mah masih dicetak, betul. Tapi kalau orang udah marah, udah berantem, udah kecewa, itu bertahun-tahun itu. Dari lebaran sampai lebaran lagi tuh. Gua gedek buat begitu. Benar apa kagak? Itu udah jablok aja, udah melengos aja itu. Kalau padahal kalau dipikirin urusan apa sih lu berantem dia, nah tinggal duit anuan katanya wakas 200.000 ketelan. Gitu ya. Lah timbang duit cepet 200. Lah iya kan marahnya menerus. Nah ini kadang-kadang kita umat Islam kok cuma gara-gara benda ya yang cuma nominal segitu, padahal kita dagang, kita masih sehat, kita bisa nyari duit lagi Bu. Amin. Lah iya, jangan takut, rezeki mah dari Allah. Emang ibu pernah kelaparan? Agak kan? Yang 3 juta belum diganti tadi. Yang 3 juta belum diganti ya? Ntar kali diganti. Bu, kalau emang kagak diganti ikhlasin. Ya, ibu udah nagih 3 kali kagak diganti lah, udah. Lah iya, kita ke rumahnya dikunciin pintu, lah. Ibu lagi ngeruwet aja. Lah dia mah enak-enakan, lah dia mah kita mah lagi mikirin dia, kagak datang, kagak bayar. Emang dia mikirin ibu? Ada. Ibu yang jadi sakit mikirin dia aja. Lah dia kagak mikirin ibu. Lah itu, ibu jadi sakit. Ibu mikirin orang sama nih, sekarang nih ibu punya laki, punya suami tidur aja, beras habis. Ya, duit lagi kuntet. Bocah besok mau sekolah, mau jajan, yang atuh nangis, yang atuh lagi panas. Wah, kita emaknya puyeng, laki tidur aja, nggak punya pikiran. Lah iya ibu kalau sehat, alhamdulillah. Udah, jangan pakai marah. Betul nggak? Betul nggak? Lah iya kalau ibu marah nih, coba ibu kalau habis ngomel, ya itu Bu, keluar hormon namanya kortisol dari kepala kita. Tuh naik kepala migran. Aduh, kepala gua ngapa ini ya? Lah ngomel. Lah benar. Ini kata dokter penelitian. Turun ke kaki asam urat. Aduh, kaki gua kepegel. Lah pegel lah, iya sewat. Lah iya nih, badan sini. Lah ini ngapa pada linu. Ya, naik ke sini nih, kena darah tinggi. Ya, darah tinggi naik. Lah iya, kena jantung. Ya, masang ring. Ayo, sampai yang ribet. Lah udah kagak punya duit masang ring. Ya, sakit. Ayo. Susah apa kagak? Nah, itu makanya dalam Quran kul bi fadlillahi wa bi rahmati falizalika falyafrahu. Katakan dengan keutamaanku, dengan kasih sayangku. Kita Bu nih Allah nyiptain kita, kemudian udah ngasih pohonan buat kita, ngasih rezeki buat kita. Kita disuruh gembira. Lah ibu di sini pada puyeng-puyeng banget mikirin apaan? Tahu apa? Ayo, mikirin apaan? Kagak lo puyeng? Ngantuk kali. Lapar kali ya? Sama berarti. Saya baru nyampe itu tuh, baru minum seteguk, lagi mau dibikinin kopi sama Pak RT. Nah, saya udah dipanggil suruh duduk, suruh ngoceh. Ini kita ngoceh mulu, mungkin emang ya bokir udah. Ya bodo amat dah, kita diundang.
Nah, iya makanya Bu, alhamdulillah sering kita dengar tuh ayatnya la in syakartum. Kalau engkau bersyukur akan ditambah. Tuh prinsipnya. Kenapa kita duit kita nih kagak nambah-nambah? Berarti mulut sama hati beda. Mulut mah alhamdulillah. Giliran kita tanya lagi, Di, lu gimana laki lu? Ya payah, laki gua payah. Lakinya dipayah-payahin. Tadi mulutnya ngomong alhamdulillah, giliran ditanya lagi ngomong payah, laki gua payah, nganggur, mana mancing mulut. Habis. Lah itu kan berarti bukan bersyukur, lah itu mengeluh. Makanya Bu, badan kita ini sesuai aplikasi. Ibu nanamnya innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Iya kalau niatnya mulutnya doang bersyukur, hatinya kagak lah, jomplang. Betul nggak? Lah iya badan kita lah ini bagaimana sih? Malaikat juga bingung lah. Jadi kagak bersyukur. Kalau jadi gue catat nih, kalau kagak gue hapus lagi. Kan begitu. Aturan pengen ditambah, jadi kagak. Gara-gara itu materainya kagak ditanda tanganin ya kagak jadi. Iya makanya Bu, saya bilang sehat itu senang hatinya alhamdulillah. Di hati senengnya bukan di mulut. Mulutnya nyengir, iya hatinya ngedumel. Makanya nih Bu, penelitian kata dokter dari Surabaya, Dokter Agus, tuh orang yang cerewet, tukang ngomel, ngomel dari pagi sampai malam, itu resikonya stroke. Bener. Cuman kalau yang kedua, yang apa kagak cerewet, mulutnya mah diem, tapi dia ngomelnya di hati, ngedumel aja, ruwet aja. Itu ntar ujung-ujungnya itu kena jantung, masang ring. Makanya Islam ngajarin ibu gede sama orang, sewot sama orang itu wajar Bu, namanya manusia. Kadang kita kagak salah, kita lewat, oh ngapa dia merengut aja Bu gua. Lah iya kita punya mobil baru, punya motor baru, tetangga merengut aja ngapa? Lah iyalah ibu malah bodoh amat Bu. Ya dalam pepatah apa? Jangan senyum sama orang buta. Lah ibu punya tetangga lah emang buta, dia lagi merengut aja ibu lagi senyum, lagi nyengir aja lah rugi, betul nggak? Lah iya ibu lagi negor, Ji lu sehat, dia, ya, ayo, kasihan deh lu, betul nggak? Lah iya kalau emang dia senyum, lah kita senyum itu sama, itulah Islam. Assalamualaikum, jawab waalaikum. Itu suami doain bini doain laki, anak doain orang tua doain anak, guru doain murid doain. Itu Bu namanya nyambung. Kalau kagak nyambung lah, nah itu kagak nyambung, kan ribet kalau kagak nyambung. Ibu ngobrol nih ya temennya di samping kanan kiri ibu colek, ibu lagi ngajak ngobrol aja, lagi ngoceh, dia lagi pikirannya lagi kemana tahu. Itu nyambung kagak ngobrol. Dia mikirin besok ntar nih Januari pengen nyunatin anak kan. Lah dari sekarang udah puyeng. Dipikirin itu, akhirnya kamu doyan makan, dia lagi mikirin tenda gimana, undangan gimana tuh. Bu, kadang-kadang itu, kadang ibu nih sekarang Allah ngasih rezeki pisang makan Bu. Betul nggak? Lah iya, ngapain ibu mikirin? Sekarang nih umat Islam ini kita doa langsung sama Allah, wasilah maulid Nabi Muhammad Rasulullah, kita baca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini dari langit turun 100 juta, wah semua megang duit 100 juta. Lebih besok ada yang dagang nasi uduk kagak? Kagak, pada pergi ke dealer beli mobil, beli motor. Lo punya duit semua, siapa yang warung juga nutup, betul nggak? Lah ini Bu, makanya alhamdulillah kenapa doa kita belum dikabulin. Ada sebab, ada akibat. Kenapa orang dagang gemplong? Lah iya, lah duitnya
Ngapa? Lah dia masih butuh duit. Coba duit dia banyak, lah nutup. Ibu kadang-kadang jangan ketipu, Bu, dengan penampilan. Orang kadang-kadang pakai dasi, turun dari mobil Alphard. Ya, kemudian kata kita orang kaya, lah kata kita. Padahal yang kita udah kenal, yang kita di dalam tahu ceritanya, itu utangnya miliaran, triliunan. Lah iya, ibu jangan dibohongin. Akhirnya minta modal sama ibu 100 juta. Ibu kasih tuh, ibu boleh dagang, boleh ngumpulin di dalam lemari, dikasih dia 100 juta. Tenang ya, ntar sebulan gue balikin 200 juta. Ketipu. Banyak nggak yang begitu? Nah ini Bu, ya makanya Bu, nih ibu semua nih sadar, nggak ada yang bisa bahagiain ibu kecuali diri ibu sendiri. Suami, ibu ngarepin kebahagiaan dari laki. Emang bagi duitnya kurang mulu, kita minta segini dikasih segini, begitu ya. Nah iya, kenapa? Bu, suami ibu nih manusia, dia bukan Tuhan. Artinya apa? Ketika ibu ngomong minta sama dia, ibu mintanya sama Allah, doa pakai hati. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak bakal terima doa kalau hati kita lalai, lupa, kagak yakin kita doa. Lah doa kagak yakin. Sama kayak orang berobat. Gue mau berobat ke puskesmas kagak sembuh, gue obatan gue. Gue mau obat gue maunya kasih Pealis, bapak no, dokter ono no yang mahal, terus sekali injeksi 300.000. Wah, injeksi, Masih ada ya orang dulu kan itu injeksi. Iya, sekarang makanya Bu kita harus sadar nih Bu, ya apa kadang orang Islam sekarang nih, ya realita kita rumah sakit banyak, dokter banyak, apotik banyak kan ya. Di warung juga ada obat dah, mau tolak angin, mau tolak miskin ada situ kan. Iya, tapi buktinya banyakan orang sehat atau sakit? sakit. Buktinya nih, saya bicara realita, saya nggak bicara dongeng. Buktinya banyakan orang sehat atau sakit? Ayo, orang sekarang temen saya aja udah banyak yang kakinya bengkak. Iya. Lah iya masih muda-muda udah kayak nenek-nenek sekarang. Padahal nenek-nenek yang 70 lah masih miring, masih sehat. Lah iya sekarang muda-muda udah kuplek-kuplek banget. Betul nggak? Lah orang dulu dia makan singkong, aki-aki dibalik masih ngopi, masih ngerokok, umur 90, umur 100 tahun masih hidup. Lah iya sekarang 40, 50 lah udah kuplek-kuplek betul. Naik kursi roda jam 7 didorong, dijemur. Iya, kelewat sampai jam 12. Jadi rengginang. Ada kan yang begitu ya? Lah lihat di komplek loh banyak banget. Makanya Bu, ibu sehat alhamdulillah. Nabi itu dalam riwayatnya Nabi ibadah, kakinya apa bengkak, kakinya apa pecah-pecah. Siti Aisyah ngomong, "Ya Rasul, ngapain lu ibadah kaki apa bengkak, apa pecah-pecah?" Dalam satu riwayat, "Lu udah dijamin sorga." Cara kita tuh Betawi mah. Iya, bukan kagak sopan. Ya, kemudian lu udah dibebaskan daripada siksa api neraka, bisa nolong umatmu besok. Ngapain lu sholat sampai begini, kaki sampai pecah-pecah, sampai bengkak? Apa kata Nabi jawabannya? Afala akunu abdan sakur. Bukankah saya ingin termasuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Tuh Nabi. Ayo, kalau kita ngaku umatnya Nabi, kita baca salawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kita bersyukur alhamdulillah Bu. Makanya sadar, manusia yang pertama Allah ciptain siapa? Itu yang unsur dari tanah. Tapi yang unsurnya dari cahaya ruhnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflam. Kalau saja tidak diciptakan Nabi Muhammad, ini kita manusia nggak diciptain Bu.
Maka sekarang tuh kalau kata dokter Aisyah Dahlan, dalam rahim ibu ketika ibu ngandung bocah itu dalam kehamilan, itu dalam rahim itu ada air ketuban, itu disebut itu Nur Muhammad kandungannya. Makanya ketika kita baca sholawat, sambungan hati kita Nabi Muhammad tuh nyambung. Ntar keluar dalam gerakan anak kita jadi akhlak. Makanya kadang-kadang kenapa kagak nyambung? Ya ini setrumnya salah. Akhirnya lampu lah mati, kagak nyambung. Akhirnya gelap mulu. Kan sering kita dengar minaz zulumati ila nur, dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang. Lah iya terang. Lah cuman pada nipu semua. Pada sakit semua, pada minjem semua. Ayo, ada apa? Ada yang salah, berarti konslet setrumnya. Maka kalau kita balik ke zaman dulu, Bu, orang dulu di kita Indonesia, orang Islam dulu tahun 45, tahun 50, itu nggak ada yang nyebut hari Minggu, nggak ada. Adanya apa? Ahad. Kenapa Ahad? Ahad itu domirnya kul huwallah, Allahu Ahad. Dari Ahad dulu zaman ajali Allah sendirian ngebentuk makhluk yang pertama kekasihnya yang disebut Ahmad. Dari Ahad jadi Ahmad. Dari Ahmad ini yang disebut Nur Muhammad. Terciptalah kursi, terciptanya langit, terciptanya surga, neraka, kemudian malaikat, kemudian terakhir diciptakan makhluk yang unsurnya dari tanah, Nabi Adam alaihis. Itu roh kita ini dari Nabi Muhammad. Makanya kalau kita nyambung ke sana, itu lahir ke bumi yang unsurnya dari tanah, wasilah dari Siti Aminah dan Abdullah ayahnya, lahir manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Makanya orang dulu Betawi biasanya kalau terawih tuh ibu-ibu tuh bapak-bapak sering baca tuh sholawat. Nur Muhammad sallallahu, Nur Muhammad, Nur Muhammad, la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairallah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairallah. Nur Muhammad sallallahu, Nur Muhammad, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha hasbi rabbi jalallah. Ya Allah cukupin saya. Cukup Bu, Ibu ada duit buat makan cukup. Ya, kemudian hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi, tidak ada di dalam hati kecuali namamu ya Allah yang beri ketenangan hati kita. Allah Bu, bukan manusia, bukan harta, bukan duit, bukan makanan. Allah, Ibu ingat Allah, hati Ibu tenang. Itu sering kita dengar ayatnya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Udah hati Ibu tenang. Kemudian Nur Muhammad sallallahu, cahaya Nabi Muhammad sallallahu, la ilaha tiada Tuhan selain Allah Bu. Maka kita sadar maulid Nabi ini pulang entar berubah. Berubah nggak? Hah? Berubah niat aja dulu Bu, pulang ntar berubah. Iya, kadang umat Islami banyak pada maulid, masjid ono maulid, majlis taklim ono maulid, kemudian musola ono maulid, ini maulid, majlis taklim ini maulid. Lah pulang nyampe rumah tetap aja sama laki galak. Betul nggak? Bu, Ibu punya laki ya. Nih Karang sensus data penduduk. Nih kota Kampung Pisangan, Jakarta Timur. Banyakan janda apa duda? Ayo. Banyakan janda apa duda? Janda semakin di depan kan gitu ya? Itu kenapa? Bu, orang dulu kenapa? Ya,
Laki-laki Bu, ya kalau ibu omelin, ibu marahin, itu laki cepat mati Bu. Betul ini data sensus. Iya, makanya nih Bu, ya ibu lihat nih data kita nih di kampung kita, di pinggir jalan orang gila kebanyakan laki-laki, jarang orang gila perempuan. Emang apa? Ayo, hah? Laki-laki itu gampang stres Bu. Makanya perempuan ini jaga rumah, laki-laki nyari duit, ya kemudian dia dapat duit pulang. Kalau nggak dapat? Nah, kemudian diomelin kurang. Nah ini akhirnya tuh lakinya mikir lagi dari mana, teng. Iya kadang-kadang kan mama begitu, bang lo beras habis. Lah iya lo gas habis, lo anak lo sekolah. Itu lakinya teng aja. Emang dompetnya lagi kuntet, lah akhirnya dia itu hati-hati di pojok, kayak lagi dompet aja, rokok kagak, kopi kagak. Lebih omelin dibentak lagi begini. Lu bang baru punya pikiran, bentak mati tuh laki. Betul nggak? Lah iya kenapa? Lah engkau saya aja dulu tuh, engkau saya hidupnya panjang, kemudian uang saya yang pertama meninggal, baru engkau saya nikah lagi. Iya, bini pertamanya mati dulu. Orang sekarang kan kagak, ngaku dong kiai, ngaku dong ustad. Gua iya bininya masih cakep, masih hidup. Ustazah, gua nikah lagi. Katanya alasan ngikutin nabi. Nabi siapa? Ayo. Enggak, jangan alasan nih bohong Bu. Lah iya, bohong. Itu mah emang dia doyan. Lah iya, jujur aja. Iya, Nabi itu dari usia 25 nikah, bininya atuh. Siapa? Siti? Sampai usia berapa? Tahun ke-11 Isra Mi'raj bulan Rejab. Artinya Nabi usia 51 tahun udah hati-hati Nabi. 51 tahun. Kemudian Nabi itu dalam tahun kesedihan karena istrinya meninggal, pejuang muslimah, wanita pertama yang masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, kemudian hartanya dihabisin sampai meninggal Siti Khadijah, itu pakai sorbannya Nabi, nggak mampu beli kain kapan. Kesian banget itu. Padahal saudagar kaya, duit habis buat perjuangan Islam tuh. Lah iya, apa meninggal kagak bisa beli kain kapan Siti Khadijah pakai sorban Nabi. Ya, buka riwayatnya. Kemudian dari situ Nabi sedih, dihibur sama Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari situ kemudian Nabi diperintahkan baru suruh nikah lagi. Yang merintah Allah, in huwa illa wahyu yuha. Nabi dapat wahyu dari Allah suruh nikah lagi sama Siti Aisyah. Nabi itu diperintah. Iya, kalau sekarang siapa yang perintah? Mungkin pengen dewe. Betul enggak? Nah makanya kenapa ada kitab fikih Bu? Itu riwayatnya rumah tangga. Itu riwayatnya Siti Aisyah semua. An Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Nabi kagak nikah sama Siti Aisyah nggak ada hadis itu. Nah iya kenapa? Siti Khadijah udah nggak ada. Iya makanya kan kadang-kadang jadi dalil. Wah Nabi aja bininya banyak, gua juga kudu banyak bininya. Wah emangnya lu tukang kawin? Betul nggak? Lah iya kagak sayang sama bini, itu mau bohong. Lah iya. Kalau orang dulu kita sadar Bu, makanya hati-hati. Ya, Nabi itu bininya tuh. Kenapa Nabi nikah lagi? Diperintah oleh Allah. Tujuannya apa? Semakin banyak Nabi nikah. Yang kedua, yang Nabi nikahin itu nenek-nenek punya anak yatim. Lah kalau sekarang, lah perawan. Ya, benar bukan enggak? Lah iya nih, makanya ibu-ibu yang sayang sama anak yatim, ya. Kemudian tetangga ibu ada janda punya anak yatim 3. Lah iya, duitnya banyak nih laki ibu, lah udah urusin. Lah iya nikahin. Bener nggak? Lah jangan setahun sekali, kapan itu anak yatim makan tiap hari. Ya, bener nggak? Lah iya tujuannya apa? Nolong anak yatim. Makanya Nabi dulu itu nikah dengan istri-istrinya selanjutnya. Itu karena ada anak yatim yang Nabi rawat. Makanya kenapa nih sekarang Bu bocah pada bader, jarang diajak ngomong sama babanya. Babanya pulang ke rumah itu bocah diomelin doang.
Ibu mah tugasnya, ibu mah jaga rumah, ya. Makanya kalau di psikologis manusia, perempuan tuh matanya kanan kiri. Makanya kalau naik motor sen kiri belok kanan. Emang perempuan tugasnya jaga rumah. Kalau punya anak 15 kelihatan semua tuh. Kalau laki baru main handphone begini Bu, itu fokus kemudian kupingnya budek. Udah, bocah nangis juga gedenger. Ngapa? Emang lelaki fitrahnya begitu. Tujuannya apa? Lelaki emang buat nyari nafkah. Iya, perempuan emang jaga rumah. Kemudian ntar laki itu pulang, ya itu lakinya suruh ngobrol sama anak. Makanya kalau kita buka Quran tuh yang kudu banyak ngobrol bapak, bukan emak. Kadang kan di emak emaknya ngobrol sama anak kamu lu. Lah iya, babanya jarang ngobrol. Nyampe rumah, pulang ke rumah main HP. Akhirnya tuh bocah nggak diajak ngobrol. Lah iya, akhirnya lah itu bocah bapak gua kagak sayang sama gua, tuh bocah pergi. Main HP juga dah. Ya main game apa dah, FF apa-apa. Lah udah. Makanya ajak ngobrol. Kuncinya di bapak. Imamnya bapak laki-laki. Lah iya, jangan sampai. Makanya kalau kita buka Quran, ya bunaya, yang manggil itu babanya. Lah iya. Kemudian Imron itu juga sama, yang manggil babanya. Lah iya, yang ngajak ngobrol sama anaknya babanya. Lah iya, kita kadang-kadang sama emak mulu, mentang-mentang anak lahir dari ibu, yang ngajak ngobrol ibunya mulu, akhirnya tuh anak iya ngerasa nggak disayang sama babanya. Babanya pergi mulu, nih anak akhirnya kurang kasih sayang, akhirnya nyari kasih sayang di luar, ketemu temen, ketemu geng motor, jadi tuh dia kumpul malam minggu. Naudzubillah nih, dalik. Maka sadar Bu, malam hari ini kita kumpul. Udah jam berapa ini? Iya, 10 udah. Saya keringetan ini, AC mati itu ya. Besok beliin dah itu ya. Di Lokan ini kumpul banyak. Berarti Bang AC berapa sih? Paling 2 juta baru. Iya, di Lokan ono. Iya, di bang tanah keduk aja bareng 2 meter kelar itu. Nah, iya, kampung pisangan. Iya, tisu. Ya, maka Bu sadar ya Bu. Ntar Maulid pulang ingat sama Rasulullah, ingat sama Nabi. Nabi itu anak yatim. Ya, Nabi itu enggak punya bapak, enggak punya ibu. Kalau kita ingat Nabi perjuangannya, Nabi lebih sedih Bu, kekasih Allah, orang yang disayang sama Allah, yang bisa nolong umatnya. Emang hidupnya bagaimana? Dituduh tukang sihir, dilemparin batu. Dia hijrah ke Madinah, balik lagi ke Mekah. Ya, kemudian nak dagang susah. Lah itu harusnya Nabi orang kaya, duitnya paling banyak, gampang, ini gampang, kan begitu. Lah kekasih Allah, kenapa Nabi hidupnya dibikin begitu? Iya, jalan kali. Udahlah gitu ya, udah pokoknya kita sadar Maulid malam hari ini Majelis Ta'lim Al-Istiqomah ya Bu. Ibu nanti pulang berubah sadar bahwa Maulid ini biar ada bekasnya, ada hasilnya. Ibarat orang dagang udah modal kemudian ada untungnya. Jangan pulang ya tetap baik begitu merengut. Iya, tetap aja sakit. Ayo kita sehat semua, kita cerdas semua, kita selamat semua. Nanti akhirnya kita minta sama Allah ujung akhir hidup kita, usia kita, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Mudah-mudahan kita yang kumpul Maulid malam hari ini, Majelis Ta'lim Al-Istiqomah, seluruh panitia, seluruh yang sudah menyumbangkan hartanya, tenaganya, pikirannya, idenya, kita yang kumpul meluangkan waktu malam hari ini, mudah-mudahan rezeki kita berkah, amin. Duit kita nambah lagi. Mudah-mudahan kita bisa pergi ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, mabit di Mina Musdalifah, wukuf di Padang Arafah, lempar jumroh di Aqobah,
kemudian ziarah ke makam Nabi di Madinah, balik lagi ke rumah bisa beli sawah, bisa punya mobil yang mewah, bisa punya rumah yang megah, bisa nikah, ya, yang belum. Ya, anak-anak kita doain soleh dan soleha, kita meninggal dalam keadaan husnul liridhaillah wa li syafaati rasulillah wal karama auliyaillah bidati siha salama afiyah barakah jannah syifaan min kulli da'in zahiran wa batinan ala jasadihim wa ruhihim Sewlillah lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما ضاع يا واسع ربي فانفعنا ببركاتهم ودينا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما ضاع يا واسع Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Banyak salah, banyak hilaf, banyak hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Atas nama pribadi Nahrawi, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, jangan disimpan di dalam hati.
Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.